Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Kami mahasiswa Universitas Cendekia Mitra Indonesia, jurusan psikologi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil mata kuliah kami, yaitu psikologi kesulitan belajar. Di sini kami akan presentasi dengan tema gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi ini kami beranggotakan 2 orang, yaitu yang pertama Cut Amalia Putri Syaidah dengan NIM 22123006 dan yang kedua Menufianti Yenau dengan NIM 22123044. Di sini kami mempunyai dosen pengampu dari mata kuliah kesulitan belajar, yaitu Ibu Erna Susilowati MPSI Psikolog. Next. Bagian pertama yaitu definisi gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi merupakan kondisi yang dapat menghambat kemampuan seseorang untuk berinteraksi secara verbal maupun non-verbal. Gangguan komunikasi dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kesulitan dalam berbicara, memahami bahasa, hingga masalah dalam membaca ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk faktor genetik, lingkungan, trauma, atau penyakit tertentu. Next. Kita masuk ke slide yang berikut, yaitu karakteristik. Jadi, 7 bagian. Yang pertama adalah kesulitan berbicara. Kesulitan berbicara ini anak mungkin mulai berbicara lambat dibandingkan dengan teman-teman sebayanya, atau tidak berbicara sama sekali seperti apa yang diharapkan. Jadi kesulitan berbicara itu seperti anak-anak yang pada umumnya masih kanak-kanak itu kadang ada yang kesulitan dalam berbicara atau untuk berbicaranya itu lambat sekali. Terus yang kedua yaitu kesulitan dalam memahami bahasa, serta kesulitan dalam memahami bahasa ini tuh kayak anak-anak itu sulit sekali untuk memahami bahasa yang dibicarakan. Jadi kita harus mengulangnya secara perlahan-lahan sehingga mereka bisa mengikutinya dengan baik. Tapi itu juga mereka nggak bakalan hafal sekali dalam sehari, itu harus kita ulang terus-terus baru bisa dipaham. Serta yang berikut yaitu kesulitan mengekspresikan diri. Kesulitan mengekspresikan diri ini, individu mungkin memiliki kosakata yang lebih sedikit dibandingkan dengan teman sebaya, sehingga sulit untuk mengekspresikan dirinya. Yang keempat, kesulitan dalam menyusun kalimat. Kesulitan dalam menyusun kalimat ini, mereka mungkin kesulitan dalam menyusun koheren sehingga menggunakan kalimat yang pendek atau tidak lengkap. Yang kelima, kesulitan dalam interaksi sosial. Jadi mereka itu kayak sering di dalam rumah aja, tidak berinteraksi sama tetangga atau sama teman-teman yang lain, sehingga pemahaman dalam berbicara tidak biasa. Dan yang terakhir, resistensi terhadap perubahan. Selanjutnya, Amalia Putri Syairah. Baik, saya akan melanjutkan faktor penyebab gangguan komunikasi. Yang pertama, faktor genetik. Gangguan komunikasi dapat diturunkan dalam keluarga. Anak-anak yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan komunikasi atau gangguan perkembangan lainnya mungkin memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami masalah serupa. Yang kedua, faktor lingkungan. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan dengan sedikit interaksi verbal atau paparan bahasa yang kurang dapat mengalami keterlambatan dalam
perkembangan kemampuan komunikasi. Penggunaan teknologi yang berlebihan seperti gadget, media sosial dapat mengurangi interaksi tatap muka yang penting untuk perkembangan keterampilan komunikasi. Yang ketiga, faktor psikologi. Kondisi seperti autis, ADHD, dan gangguan belajar lainnya dapat mempengaruhi kemampuan komunikasi. Individu dengan gangguan ini mungkin mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial dan mengalami bahasa. Pengalaman traumatis atau stres emosional dapat mempengaruhi perkembangan komunikasi, menyebabkan individu menjadi lebih tertutup atau kesulitan mengekspresi diri. Yang keempat, faktor neurologis. Kerusakan atau gangguan pada area otak yang bertanggung jawab untuk bahasa komunikasi seperti afasia dapat menyebabkan kesulitan dalam berbicara dan memahami bahasa. Beberapa kondisi medis seperti gangguan pendengaran atau masalah neurologis dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk berkomunikasi secara efektif. Lalu kelima, faktor pendidikan. Kurangnya pendidikan yang tepat dalam pendidikan dapat menghambat perkembangan keterampilan komunikasi anak. Pendidikan yang tidak memperhatikan kebutuhan individu dapat menyebabkan kesulitan dalam belajar bahasa. Identifikasi dan asesmen. Yang pertama, identifikasi. Yang pertama, observasi perilaku. Mengamati interaksi sosial anak dalam berbagai situasi termasuk rumah dan di sekolah. Perhatikan apakah anak menunjukkan kesulitan dalam berbicara, memahami instruksi, dan berinteraksi dengan teman sebaya. Yang kedua, riwayat perkembangan. Mengumpulkan informasi tentang perkembangan bahasa anak sejak lahir, termasuk kapan mereka mulai berbicara. Apakah ada keterlambatan dan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain. Riwayat keluarga juga penting untuk mengintegrasi faktor genetik. Yang ketiga, wawancara dengan orang tua dan guru. Melakukan wawancara dengan orang tua dan guru mendapatkan persepsi tentang kemampuan komunikasi anak dan berbagai konteks. Tanyakan tentang perubahan perilaku, kesulitan yang dihadapi, dan kemajuan yang telah dicapai. Yang keempat, penggunaan alat ukur. Menggunakan kuesioner atau skala penilaian yang dirancang untuk mengidentifikasi masalah, seperti communication atau symbolic behavior scales atau Pescor language scales. Kedua, asesmen gangguan komunikasi. Yang pertama, evaluasi oleh profesional. Melibatkan ahli terapi bicara atau profesional kesehatan mental untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Mereka dapat menggunakan berbagai alat detektif untuk menilai kemampuan berbicara, menilai kemampuan bicara, memahami, dan mengintegrasikan bahasa. Yang kedua, tes standar. Menggunakan tes standar untuk menilai kemampuan bahasa dan komunikasi, seperti Clinical Evaluation of Language Foundations atau Preliminary Picture Vocalized Test. Tes ini membantu mengukur kemampuan bahasa lisan dan pengalaman. Yang ketiga, analisis keterampilan komunikasi. Menilai keterampilan komunikasi non-verbal termasuk penggunaan
isyarat, ekspresi wajah, dan kontak mata. Ini penting untuk memahami bagaimana anak interaksi tanpa kata-kata. Yang keempat, observasi dalam situasi nyata. Melakukan observasi langsung dalam situasi sosial seperti saat bermain dengan teman sebaya atau berpartisipasi dengan kegiatan kelompok. Ini memberikan wawasan tentang bagaimana anak berfungsi dalam konteks sosial yang berbeda. Yang kelima, pemeriksaan kesehatan fisik. Melakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan tidak ada masalah fisik yang mendasari seperti gangguan pendengaran yang dapat mempengaruhi kemampuan komunikasi. Pendidikan terapi yang pertama, terapi bicara. Terapi ini dilakukan oleh ahli terapi bicara untuk membantu individu meningkatkan kemampuan bicara, memahami dan mengekspresikan bahasa. Pendekatan ini mencakup latihan mengucapkan pengembangan kosakata dan teknik komunikasi nonverbal. Yang kedua, terapi bahasa. Fokus pada pengembangan keterampilan bahasa termasuk pengalaman dan penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Terapi ini dapat melibatkan permainan ceria dan aktivitas interaktif untuk meningkatkan kemampuan komunikasi. Yang ketiga, pendidikan berbasis permainan. Menggunakan permainan dan aktivitas yang menyenangkan untuk mendorong interaksi sosial dan komunikasi. Pendekatan ini membantu anak belajar komunikasi dalam konteks yang lebih alami dan tidak menekan. Yang keempat, intervensi perilaku. Menggunakan teknik analisis perilaku terapan untuk mengajarkan keterampilan komunikasi melalui penguatan positif. Pendekatan ini dapat membantu anak belajar merespon dengan cara yang lebih adaptif dalam situasi sosial. Yang kelima, terapi keluarga. Melibatkan anggota keluarga dalam proses terapi untuk meningkatkan komunikasi di rumah. Ini membantu menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan keterampilan komunikasi anak. Yang keenam, penggunaan teknologi. Memanfaatkan aplikasi dan perangkat lunak yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan komunikasi. Teknologi ini dapat memberikan latihan dan tambahan serta dukungan visual yang bermanfaat. Yang terakhir, pendekatan multidisipliner. Melibatkan tim profesional dari berbagai disiplin ilmu seperti psikolog, terapis okulasi, dan pendidik untuk memberikan pendidikan yang komprehensif. Kolaborasi ini memastikan bahwa semua aspek perkembangan anak diperhatikan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Gangguan komunikasi merupakan kondisi yang dapat mempengaruhi kemampuan individu dalam berbicara, memahami, dan mengekspresikan bahasa. Faktor penyebabnya bervariasi, termasuk genetik, lingkungan, psikologis, neurologis, dan pendidikan. Identifikasi dan asesmen yang tepat sangat penting untuk merancang intervensi yang sesuai dan pendekatan terapi yang beragam dalam membantu meningkatkan keterampilan komunikasi individu. Sekian presentasi dari kami, kelompok 10, mata kuliah kesulitan belajar. Jika ada salah dalam presentasi ini, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.